Shalom sahabat yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar pada hari ini? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dari Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini, kembali lagi kita mengawali seluruh akhir pekan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita satu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kembali kami menghadap-Mu mengucap syukur atas hari yang baru serta kehidupan yang boleh kami terima hingga di pagi hari ini. Terima kasih pula untuk istirahat tidur yang cukup dari malam yang tentunya berguna bagi tubuh kami. Hari ini dalam menjalani aktivitas di akhir pekan bersama keluarga, penuhi dengan sukacita dalam kebenaran-Mu dan dalam kekuatan-Mu. Dan kami yakin curahan berkat-Mu yang cukup bagi kami. Inilah doa di pagi hari ini yang kami hantarkan kepadamu, Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Yunus pasal 4 ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-10. Kitab Yunus pasal 4 ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan, Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia, dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang sabar, yang panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkannya dan hidup di dalamnya. Tema kita pada pagi hari ini yaitu kehendak dan otoritas Allah. Kitab Yunus memaparkan bagaimana Yunus diutus untuk memperingatkan seluruh penduduk kota Niniwe atas kejahatan yang besar dan konsekuensi yang mereka harus dapatkan
melalui dosa-dosa yang mereka perbuat. Namun yang dilakukan Yunus sebaliknya, Yunus menghindari diri dari misi yang tidak menyenangkan yang diberikan kepadanya. Sehingga Allah menurunkan badai kepadanya dan ia pun dilemparkan keluar dari kapal dan Yunus diselamatkan oleh seekor ikan besar. Setelah itu Yunus menyelesaikan misinya dengan sukses di mana penduduk kota Niniwe menyadari kesalahan mereka dan berbalik kepada Tuhan. Pertobatan penduduk kota Niniwe membuat Yunus menjadi kesal karena ia berpikir bahwa orang-orang Niniwe sudah selayaknya menderita, sudah selayaknya mendapatkan murka Allah. Namun karena kemurahan Allah yang bersifat universal membuat kota Niniwe, umatnya terbebas dari penderitaan dan hukuman yang seharusnya didapatkannya. Bacaan dalam kitab Yunus, khususnya pasal 4 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7, hendak mengajak kita bahwa Yunus mementingkan keegoisannya. Dengan melihat bahwa Niniwe mendapatkan hukuman dari Allah, Yunus tidak melihat suatu rencana yang Tuhan telah atur. Dan sebaliknya, Yunus marah akan keputusan Allah yang mendengarkan pertobatan pengampunan Niniwe. Kemarahan Yunus kepada Allah tidak membuat Allah pun mengabaikannya. Namun sebaliknya, ia ingin mengajarkan Yunus untuk dapat memahami maksud dan kehendaknya. Tuhan pun menumbuhkan pohon jarak agar Yunus terhibur dan terlindungi. Dan juga ia pun merasa sukacita walaupun secara tidak langsung, pohon jarak itu tidak berlangsung lama. Keesokan harinya datanglah ulat dan memakan daunnya, yang membuat pohon itu akhirnya menjadi mati. Yunus pun kembali bersedih, kemudian bertiuplah angin timur yang panas, membuat Yunus menjadi lesu dan berpikir untuk mati. Sahabat yang dikasihi Tuhan yang diberkati, dalam otoritas Tuhan Allah yang menentukan keselamatan kota Niniwe dari hukuman murka Allah, menentukan pohon jarak bertumbuh, ulat datang, pohon jarak pun mati, kemudian angin timur bertiup. Tuhan tidak hanya memberikan hal-hal yang hanya menyenangkan hati manusia saja, tetapi Tuhan pun menghadirkan pergumulan, persoalan hidup sebagai suatu pelajaran yang berharga untuk memperkuat iman umatnya. Dan sebagai keluarga Kristen, kita dapat melihat dan belajar banyak bahwa Tuhan Allah kita, Tuhan yang pemurah, Tuhan yang maha kasih dan penyayang. Ia terus memelihara dan memberkati kehidupan kita baik dalam suka maupun duka. Setiap waktu ia mengajarkan kita untuk tetap percaya pada kuasanya, tetap percaya akan otoritas dan kehendaknya. Rancangan Tuhan merupakan rancangan damai sejahtera, dan kita percaya akan hal itu, bukan rancangan kecelakaan. Namun, bagaimana sebagai orang Kristen kita dapat menyikapi hal tersebut walaupun saat ini berada dalam situasi yang sulit, pergumulan yang tak kunjung terselesaikan, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum saja terselesaikan, baik di Indonesia bahkan dunia.
Namun percayalah, ingat akan satu hal, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Tuhan menyediakan cara yang indah untuk menolong dan memulihkan kehidupan kita, agar kita pun memuliakan Dia. Amin. Setelah kita mendengarkan renungan dalam kitab Yunus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, kita akan berdoa untuk menutup perenungan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, Tuhan yang kami sembah dan permuliakan, semoga firman-Mu ini menjadi pedoman hidup dan kekuatan kami, kehidupan rohani maupun jasmani. Bimbinglah kami seterusnya Tuhan, dalam pikiran, perkataan, serta perbuatan yang berkenan kepadamu. Karena kami tahu Engkaulah Allah yang Maha Kasih, Engkaulah Allah yang Maha Penyayang, yang selalu memperhatikan kehidupan kami hari lepas hari. Setiap hari yang baru adalah sebuah bukti kasih-Mu atas kehidupan kami, agar kami bisa memperbaiki sikap dan perbuatan kami yang berdosa ini untuk menjadi lebih baik. Dampingilah kami di sepanjang hari ini ya Bapa, agar apa yang kami kerjakan, apa yang kami ucapkan adalah suatu kebenaran yang semuanya adalah bersumber daripada-Mu. Semoga kami bisa menjadi berkat bagi sesama kami, keluarga kami, dalam mewartakan kabar sukacita. Inilah doa syukur kami di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah kami yang datang berdoa, bermohon kepadamu. Amin. Demikianlah renungan embun pagi saat ini. Selamat berakhir pekan, tetap semangat, dan dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus memberkati.